Untuk kesempatan ini, saya bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa tetap berdiri di sini. Karena sudah 1 minggu ini saya tumbang gitu ya. Minggu yang lalu ketika kembali dari Simpang Rampah, memang badan ini sudah tidak enak begitu karena cuaca yang begitu panas, mungkin keringat siang malam mengalir terus dan tidur juga agak susah begitu, sehingga pulang dari Simpang Rampah sampai di sini sudah memang nggak memiliki tenaga lagi begitu. Dan sorenya saya sudah tidak sanggup lagi untuk mengikuti PA keluarga waktu itu. Lalu malamnya waktu itu saya tidur, memang bisa tidur, tapi pagi-pagi ketika jam 4 itu mau bangun, begitu bangun jatuh, saya coba lagi untuk bangun, jatuh lagi begitu. Saya coba bangun lagi, jatuh lagi untuk 3 kalinya gitu. Dan waktu itu ketika saya membuka mata, waktu itu semuanya berputar, tempat tidur berputar, bahkan jendela, kursi semuanya berputar. Dan sakitnya memang luar biasa begitu. Dan waktu itu saya dibopong ke kamar lagi masuk, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu di belakang saya diganjal sampai 3 bantal supaya saya nggak telentang, karena kalau telentang miring sedikit saja sudah mulai lagi bergoyang begitu. Lalu saya mau berobat juga nggak kuat gitu, karena nggak usahkan berjalan, gerak sedikit saja pun mutar semuanya. Tapi waktu itu saya ingat memang firman Tuhan dari Roma 4 ayat yang 19 sampai 20 ini begitu. Roma dari pasal 4 ayat ke-19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Allah. Ya. Waktu saya tidak berdaya itu, dalam pikiran saya Tuhan tahu begitu. Sekalipun saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa berobat, tapi Tuhan tahu begitu. Dan memang dalam pikiran saya cuma 2 memang waktu itu. Saya ingat perkataan Paulus itu, mati itu untung begitu. Selesailah sudah. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup, ya hidup memberi buah begitu. Jadi 2 ini, mati untung, hidup memberi buah. Tapi saya ingat lagi, kalau pulang kayaknya belum ini Tuhan, pekerjaan belum selesai begitu. Saya ingat Raja pernah, ya, saya ingat lagi kamu Raja pernah itu gitu. Tuhan Raja pernah itu belum selesai dikerjakan, masih banyak pekerjaan yang ada di sana begitu. Tapi kalau memang sudah selesai, Tuhan katakan iya, biarlah saya pulang begitu. Tapi dengan seiringnya waktu, akhirnya saya sharing dengan seorang dokter, lalu dia kasih gitu pengarahan begitu, bagaimana caranya supaya vertigo ini bisa diredakan begitu. Lalu saya diajari senam begitu, dan akhirnya lama-kelamaan selama 3 hari itu sudah berkurang, dan saya sudah bisa berobat. Karena kalau waktu kambuh itu saya nggak bisa berobat begitu. Tapi saya tetap mengingat perkataan Tuhan ini. Bagaimana dulu Abraham itu, ini situasinya dalam tidak baik begitu ya. Abraham itu ketika itu umurnya sudah tua, bahkan istrinya itu juga sudah menopause itulah istilahnya, dan sudah tidak ada harapan untuk memperoleh janji Tuhan itu. Tapi di sini tadi dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kenapa imannya enggak lemah? Karena dia percaya kepada siapakah Allah yang berfirman itu kepadanya. Ini yang saya mengerti. Kalau Tuhan bilang bahwa
keturunanmu itu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu pasti jadi begitu. Dan itulah yang dia pegang dan dia percayai begitu. Sehingga dalam situasi sekalipun kondisinya lemah, tapi ketika dia pegang firman Tuhan itu, dia nggak goyah sekalipun tubuh tadi lemah begitu. Jadi saya tarik itu ke diri saya, iya Tuhan, memang tubuh bisa lemah, tapi janji Tuhan itu kan iya dan amin begitu. Ketika saya pegang janji Tuhan itu, maka jika Tuhan anggap ini masih belum selesai, maka Tuhan izinkan yang masih dijalani kehidupan ini. Tapi kalau menurut Tuhan sudah selesai bagian saya di muka bumi ini, kalau pulang kan kenapa rupanya kan begitu. Kata Paulus, untung kan begitu ya, untung katanya, ini yang membuat kuat gitu ya. Kalian boleh lemah, tapi janji Tuhan tadi kan ada untuk dipegang. Dan firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan begitu. Makanya saya bersyukur gitu, ketika ada perkataan Tuhan yang berbicara, ketika kita bisa pegang firman Tuhan itu, bukankah itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi saya begitu. Dan kemudian ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah yang tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah dia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Ya, jadi yang saya mengerti di sini bukan karena situasi baik ya, makanya kita bisa memuliakan Allah. Bukan karena situasi baik makanya iman kita itu baik, enggak. Bahkan dalam situasi yang lemah, dalam situasi yang tidak baik pun, ketika kita pegang firman Tuhan itu, kita bisa memuliakan Allah. Jadi saya bersyukur untuk perkataan Tuhan ya, yang bisa memberikan saya kekuatan, dan puji Tuhan juga saya bersyukur hari ini sekalipun masih berjalan itu seperti kayak yang dalam kapal gitu ya. Tapi saya bersyukur saya boleh dikuatkan, saya juga boleh dihibur kalau firman Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih.